Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah engkau merasa sedang terpuruk, hutang menumpuk dan rezeki seakan menjauh? Maka lakukanlah ini. Bayangkanlah di saat malam telah larut, ketika dunia terlelap dalam hening, engkau bangkit dari tidurmu, membasuhkan air wudhu yang dingin, lalu berdiri menghadap Tuhanmu dalam kesunyian yang suci. Engkau angkat kedua tangan, mengaduh, memohon, menangis, dan di saat itulah langit sedang terbuka, rahmat Allah turun berlahan. Doa-doa yang engkau panjatkan melesat cepat menuju sirnya, dan rezeki mengalir dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan. Sholat tahajud dan istighfar inilah dua amalan agung yang sering dilupakan, padahal keduanya adalah kunci rahasia kelancaran rezeki, menenangkan hati dan membuka jalan bagi pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa-doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua pasti menginginkan kehidupan yang tenang, rezeki yang lancar, kebutuhan yang tercukupi. Namun tidak semua orang mendapatkannya dengan mudah. Ada yang telah bekerja keras namun hasilnya tak seberapa. Ada yang telah berikhtiar siang dan malam namun tetap merasa sempit dalam hidupnya. Mungkin bukan usaha yang kurang, tapi ruh spiritual yang belum menguat. Saudaraku, jika engkau merasakan hal yang sama, mungkin ada satu pintu yang belum engkau ketuk, yaitu pintu langit di sepertiga malam terakhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan betapa dahsyatnya sholat tahajud, dan sebuah zikir ringan tapi begitu luar biasa manfaatnya. Sholat tahajud adalah jalan istimewa bagi hamba-hamba pilihan Allah. Ia bukan sekedar ibadah sunnah, tapi sebuah panggilan rindu dan cinta dari Allah. Di saat semua manusia tertidur lelap, engkau memilih untuk berdiri dalam gelap menghadap kepada Tuhan yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat yang tinggi dan ditempatkan di posisi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dan di waktu tahajud itu pula Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya.
Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa luas kasih sayang Allah bagi hambanya yang ikhlas menghadap dan menyebut namanya di waktu yang sangat dicintainya. Saudaraku, ini adalah salah satu bukti bahwa tahajud dan istighfar bisa membawa kita menuju perubahan hidup yang lebih baik. Mari bangkitlah di sepertiga malam saat semua terlelap. Tinggalkan sebentar kenyamanan tidurmu demi sebuah pertemuan yang istimewa dengan Rohmu. Wudulah dengan hati yang tenang, lalu tegakkan sholat tahajud meski hanya 2 rakaat, karena di saat itulah Allah turun ke langit dunia, mendengar doamu, melihat air matamu, dan mengabulkan permohonanmu. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena setiap langkah kecil menuju akan dibalas dengan rahmat yang besar. Jadikan tahajud sebagai pelabuhan hatimu, tempatmu berkeluh kesah dan saksi cinta sejati antara hamba dan Tuhannya. Rezeki yang engkau nanti, ketenangan yang engkau cari, dan pertolongan yang engkau rindukan, semuanya bisa bermula dari sujudmu di waktu malam. Setelah engkau selesai melaksanakan sholat tahajud, jangan terburu-buru beranjak. Duduklah sejenak, rasakan keheningan malam, lalu lafadzkan istighfar dengan hati yang tunduk. Ucapkan Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau cukup dengan istighfar pendek Astaghfirullahalazim. Lakukan sebanyak yang engkau mampu, 30 kali, 70 kali, atau 100 kali. Yakinlah setiap lafaz istighfar akan membuka satu pintu ampunan, dan setiap pintu ampunan akan membuka jalan yang tak terduga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hari ini engkau sedang berada di titik paling lelah dalam hidupmu. Usaha terasa sia-sia, doa seperti belum terjawab. Namun jangan menyerah, bangkitlah dan ketuklah pintu langit di sepertiga malam yang penuh kemuliaan itu. Jadikan tahajud sebagai teman malam, jadikan istighfar sebagai lantunan hati. Insya Allah rezekimu akan dilapangkan, masalahmu dipermudah, dan hatimu akan diberi ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Di sepanjang jalan kita akan melewati berbagai ujian, termasuk dalam hal rezeki. Namun kita harus yakin bahwa rezeki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga keikhlasan dalam setiap langkah dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita merasa kecil hati ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah sedang menunda, bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena Ia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jangan lelah berusaha, tingkatkan takwa kita dan selalu bertawakal hanya kepada Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Semoga nasihat ini menjadi lentera yang menerangi jalanmu. Semoga menjadi perantara turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidupmu. Jika engkau rasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan kepada orang-orang yang kau cintai, karena bisa jadi satu langkah kecil ini akan menjadi sebab datangnya hidayah dan kelapangan untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.